Urusan laptop pasti semua kenal sama yang namanya VivoBook. Ya, ini adalah laptop yang affordable dengan spek yang bisa diajak kerja harian. Pichel juga udah pernah bahas singkat sebenarnya ini laptop pada tahun Desember 2023 kemarin. Dimana ini hadir dengan bentuk yang sebenarnya sama aja, namun ada penyegaran internal seperti hadirnya Intel generasi ke-13. Dan apakah ini akan membuat laptop ini jadi layak beli atau malahan kita skip aja? Kuy, mending kita lihat aja langsung reviewnya secara melengkap. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pichel dan kali ini kita akan bahas sebuah laptop kelas konsumer yaitu Asus VivoBook A1404 di mana laptop ini tuh punya spesifikasi sebagai berikut. Prosesor Intel Core i7-1355U, RAM 16GB DDR4 Dual Channel 3,2 GHz, storage SSD NVMe M2 PCIe 4.0 dengan kapasitas 1 TB, integrated GPU Intel Iris Xe Graphics dengan 1 GB sharing memory, dan layar IPS panel 14 inci 8-bit dengan resolusi 1920x1080 atau Full HD dengan refresh rate sebesar 60 Hz. Di bagian desain, menurut Pichel sih ini laptop nggak ada bedanya sama VivoBook pada umumnya. Beneran sepertinya Asus mesti refresh deh ini, line up dari VivoBook mereka. Dimana ini masih dengan bentuk yang simpel, namun memang lebih tipis, menjadikan laptop ini punya dimensi 32,5 x 21,4 cm dengan ketebalan 1,8 cm dan bobot sebesar 1,4 kg. Sementara untuk material laptopnya ini menggunakan mayoritas bahan plastik yang memang membuat produknya jadi lebih ringan, tapi konsekuensinya produknya jadi rentan flex, terutama di sisi panel depan dan area keyboardnya. Tapi tenang aja, ini laptopnya masih bisa diajak kerja keras di tempat yang ekstrim. Karena sudah ada standar militer MIL STD 810H, plus juga sudah ada Asus Antimicrobial Guard Plus untuk mencegah bakteri-bakteri nempel di laptop ini. Dari sisi luar sih memang nggak ada yang banyak berbeda. Cuma ada logo Asus VivoBook di bagian sebelah kanan dari display cover. Sementara di sisi dalam terdapat lagi logo Asus VivoBook di bagian bawah bezel dengan background berwarna hitam, plus juga webcam di bagian atas. Sementara di sisi bawah palingan hanya terdapat 4 kaki karet beserta juga dengan 3 deret grill ventilasi. Terakhir untuk I/O portnya maka terdapat port di sisi kanan dan kiri dari laptop, di mana di sisi kiri nanti terdapat 2 port USB Type-A 3.2 Gen 1, 1 port USB Type-C 3.2 Gen 1, 1 port Full HDMI 1.4, dan sebuah combo audio port 3,5 mm. Sementara di sisi kanan laptop hanya terdapat USB Type-A 2.0 yang ditemani dengan lampu LED indikator. Menurut Pichel, kayaknya nih portnya secara jumlah sih memang nggak ada masalah. Tapi kualitasnya itu loh bener-bener kelas bawah banget. Bayangin, nggak usah jauh-jauh deh kita ngarepin adanya Thunderbolt 4 di laptop ini. Bahkan USB Type-C 3.2 Gen 2 aja ini absen di laptop ini. Bener-bener ini tuh yang dihadirin cuma esensial port banget ini. Ini menurut Pichel nilai minus ya. Menurut Pichel untuk urusan port, VivoBook ini nilai minus. Laptop ini sendiri nanti punya sebuah layar dengan IPS panel matte finish berukuran 14 inci. Layarnya memiliki aspek rasio 16:9, resolusi Full HD atau 1920x1080, refresh rate 60 Hz, serta response time 14 ms. Paneler nanti diproduksi oleh Innolux dengan kode N140HCA-EAC yang memiliki color depth 8-bit dengan color akurasi 49% DCI-P3, 66% sRGB, 50% Adobe RGB, serta 82,5% screen to body ratio. Untuk tingkat kecerahan maksimumnya pun, panel ini mampu menghasilkan kecerahan sebesar 250 nits dan kontras rasio 800:1. Dan untuk menambah kenyamanan penggunaannya, maka sudah ada juga sertifikasi TUF Rainland Eye Safe yang bisa membantu mengurangi cedera di mata kita. Terutama buat kita yang mungkin sering di depan layar laptop dengan durasi pemakaian yang lama. Nah, di sisi spek layar sih memang menurut Pichel ini juga tergolong basic banget. Walaupun resolusinya udah Full HD, tapi untuk produksi warnanya nggak usah berharap banyak. Cuma 66% sRGB bakalan bikin sulit buat kita yang memang berkecimpung di dunia desain. Ditambah juga dengan tingkat kecerahan dan kontras rasio yang memang nggak terlalu tinggi, sehingga butuh brightness maksimum biar lebih enak kita pakai layarnya. Lebih lanjut, secara fisik layar, maka laptop ini sendiri memiliki bezel yang tergolong tipis dengan Nano Edge display, di mana masing-masingnya memiliki ukuran bezel sebesar 0,6 cm di sisi kiri dan kanan, 0,9 cm di sisi atas, serta 2,2 cm di sisi bawah, yang lagi-lagi juga ditemani oleh logo Asus VivoBook di bagian tengahnya. Sementara untuk layarnya sendiri nanti ditopang oleh engsel yang bisa memiliki bukaan layar hingga 180 derajat. Sehingga ini akan lebih fleksibel terutama buat kita yang mau nunjukin layar laptop kita kepada teman di hadapan kita.
Di bagian input device, maka laptop ini sendiri nanti dilengkapi dengan 2 input device standar serta 1 security input. Pertama yaitu keyboard membran bertipe chiclet berukuran 1,5 cm yang menggunakan desain Asus ErgoSense, sehingga penggunaan keyboardnya jadi lebih ergonomis. Serta nggak lupa juga keyboardnya sudah memiliki fitur backlight berwarna putih dengan 3 tingkat kecerahan yang bisa diatur melalui tombol F7. Cara pemakaian sih keyboardnya ini empuk ya. Cocok banget buat kita pakai skripsian. Biar nggak ada lagi tuh alasan skripsi nggak selesai-selesai gara-gara aduh Pe, skripsi saya nggak selesai gara-gara laptop saya nggak nyaman ngetiknya. Ya, nggak ada alasan. Oke. Dan buat yang penasaran, berikutnya adalah contoh suara feedback dari keyboardnya. Untuk input device kedua yaitu touchpad, di mana memiliki ukuran 10,8 x 6,8 cm dan berada tepat di tengah palm rest-nya, sehingga terlihat lebih proporsional dengan keseluruhan bodinya. Secara fiturnya sih ini palingan hanya ada smart gesture aja. Tapi kalau emang nggak terlalu butuh-butuh amat, ya tinggal matiin aja dengan tombol F6. Jadi kita nggak perlu repot-repot lagi buka settingan di control panel. Feedback touchpad-nya sih ini lumayan clicky ya. Clicky-nya agak berisik gitu. Sehingga agak sedikit mengganggu buat kita yang mungkin suka ketenangan. Tapi ya jadi enaknya kita berasa kalau kita udah ngeklik touchpad-nya. Karena ada tuh yang nggak berasa feedback-nya sama sekali. Nah, buat yang penasaran, berikut ini adalah contoh suara feedback dari touchpad-nya. Check this out. Input device yang terakhir adalah fingerprint sensor berbentuk kotak kecil yang berada di area dalam dari touchpad sebelah kanan. Untuk sensornya ini bisa dibilang cepat dan responsif lah, mendeteksi akan sidik jari pada saat kita register awal di Windows Hello ataupun waktu kita pakai login menggunakan fingerprint tersebut. Nah, di bagian performa, maka laptop ini tuh dilengkapi dengan Intel Core i7-1355U yang menggunakan 2 jenis inti, yaitu Performance Core dengan 2 core 4 thread dan Efficient Core dengan total 8 core dan 8 thread, sehingga totalnya menjadi 12 thread. Prosesor ini juga nanti memiliki base clock 2,6 GHz dengan P-Core Maximum Turbo hingga 5,0 GHz, serta Efficient Core di Maximum Turbo 3,7 GHz, base power 15 Watt, dan Maximum TDP hingga 55 Watt. Di sisi memori pun, laptop ini memiliki RAM sebesar 16 GB DDR4 Dual Channel 3,2 GHz, dan untuk sisi storage sudah ada juga SSD NVMe 1 TB yang menggunakan interface PCIe 4.0. Baru untuk operating systemnya sudah ada Microsoft Windows 11 Home Single Language dengan build number 22.621.3007 atau build number Windows paling akhir pada saat video ini Pichel buat. Dan untuk urusan performa juga untuk laptop ini sudah memiliki 3 mode performa, yaitu Performance Mode, Standard Mode, dan juga Whisper Mode. Ketiga mode ini nanti bisa kita shifting menggunakan tombol Fn dan juga F. Nah, untuk lihat gimana performa laptop ini, maka seperti biasa kita akan jalanin benchmark seperti biasa. Dan untuk serangkaian benchmark ini, maka kita tes laptopnya di kondisi kita colokin ke adaptor listrik. Dan untuk modenya kita setting kepada Performance Mode. Kita mulai dengan testing pertama, yaitu Cinebench R23. Dalam satu kali pengujian, skornya adalah 5.187 poin untuk CPU multicore dan 894 poin untuk CPU single core. Sehingga ampere rasionya adalah 5,80 kali. Sementara untuk Cinebench R20 dalam 3 kali pengujian, skor rata-ratanya adalah 2.748 poin. Kemudian untuk tes 3D rendering BMW di Blender, 1 frame dalam 3 kali pengujian dapat diselesaikan dalam waktu rata-rata 6 menit 23 detik untuk CPU test dan 6 menit 14 detik untuk GPU test. Sementara untuk tes rendering PCL Premiere Benchmark di Adobe Premiere, maka waktu yang dibutuhkan untuk merender project 15 klip 4K dengan format H264 dan juga preset quality 4K diselesaikan dalam waktu 5 menit 24 detik. Next, di PC Mark 10 sebagai gambaran overall performa dari laptop ini, skor yang didapat adalah 7.228 untuk Essential, 4.385 untuk Productivity, dan 4.092 untuk Digital Content Creation. Secara rata-rata, laptop ini mendapatkan skor 3.628. Ini dia perbandingan dengan laptop dan PC yang Pichel pernah review.
Untuk tes kecepatan storage-nya via Crystal Disk Mark, maka untuk sequential 1 MB dengan 8 tas 1 thread sebesar 4,5 GB per second untuk membaca data dan 3,1 GB per second untuk menulis data. Sedangkan untuk urusan data kecil random 4 KB dengan 1 tas 1 thread ada di 33,3 MB per second untuk membaca data dan 87,5 MB per second untuk menulis data. Beralih ke bagian grafis, ada integrated GPU, Intel Iris Xe Graphics yang memiliki arsitektur Gen 12.1 dengan total 96 execution unit, 768 shading units, bekerja di frekuensi 1,1 GHz, dan sharing memory default sebesar 1 GB. Dan dalam pengetesan GPU menggunakan 3D Mark Times Pi, maka mendapatkan graphic score sebesar 1324 dan CPU score sebesar 4973. Sehingga rata-ratanya adalah 1487. Ini dia perbandingan dengan laptop dan PC yang Pical pernah review. Selanjutnya kita langsung tes mempergunakan serangkaian game seperti biasa. Dan dalam pengetesan ini, Pical set ke resolusi Full HD atau 1920x1080 pixel. Sementara untuk sisi settingannya, kita setup beragam setting lah. Untuk game pertama yaitu GTA 5 dengan resolusi 1920x1080 atau Full HD dan setting low. Average frame rate di 46,0, dengan maksimum 67,7 dan minimum 29,6 FPS. Untuk Dota 2 resolusi Full HD dan setting medium, average frame rate di 41,6 dengan maksimum 60,4 dan minimum 22,3 FPS. Untuk Counter-Strike 2 dengan resolusi Full HD dan setting low, average frame rate di 46,6 dengan maksimum 68,7 dan minimum 29,8 FPS. Untuk The Sims 4 dengan resolusi Full HD dan setting low, average frame rate di 58,1 dengan maksimum 177,5 dan minimum 5,8 FPS. Untuk FIFA 22 dengan resolusi Full HD dan setting low, average frame rate di 86,2 dengan maksimum 96,3 dan minimum 15,7 FPS. Untuk Cyberpunk 2077 resolusi Full HD dan setting low, average frame rate di 42,5, maksimum 122,9 dan minimum 13,3 FPS. Untuk Need for Speed Unbound resolusi Full HD dan setting low, average frame rate di 21,0 dengan maksimum 46,9 dan minimum 4,8 FPS. Untuk Valorant resolusi Full HD dan setting medium, average frame rate di 102,2 dengan maksimum 155,8 dan minimum 67,4 FPS. Terakhir, Genshin Impact resolusi Full HD dan setting low, average frame rate di 46,9 dengan maksimum 68,3 dan minimum 9,6 FPS. Secara performa dari hasil testing barusan, maka synthetic benchmark masih oke lah kalau Pical bisa bilang. Untuk level produksi ataupun study, laptop ini sudah lebih dari cukup buat jadi kerjaan teman-teman sekalian. Nah, nilai benchmark yang dihasilkan juga masih termasuk tinggi lah. Ini dikontribusi oleh karena dia menggunakan prosesor i7 generasi ke-13. Cuma memang untuk urusan gaming, ya ini hanya cukup-cukup makan aja. Ya, dan juga mau nggak mau grafikannya kita harus turun gitu settingannya. Dan nanti untuk ngimbangi akan performanya, maka laptop ini nanti dilengkapi dengan sebuah kipas pendingin sebagai sistem pendinginannya. Yang nanti terhubung dengan heat pipe tunggal untuk menarik hawa panas dari chip CPU-nya. Kemudian untuk hawa panasnya nanti akan dihembuskan melalui lubang ventilasi yang ada di bagian engsel layar. Untuk menguji kemampuan coolingnya, maka laptop ini kita tes dalam ruangan ber-AC dengan suhu ruangan sekitar 20 hingga 22 derajat Celcius. Lalu laptopnya kita set ke mode standar dan tentu saja kita tetap hubungkan kepada adaptor listrik. Dalam keadaan idle, laptop ini berada di range CPU usage 7,8%, temperatur 58,4 derajat Celcius dengan daya 10 watt, dan frekuensi yang berada di 2,7 GHz yang sempat spike ke 3,4 GHz. Kemudian setelah 10 menit Pical jalankan stress test dengan aplikasi AIDA 64, maka powernya sempat naik hingga ke 23,5 watt, suhu di 84 derajat Celcius, dan frekuensi di 3,7 GHz. Pergerakan ini nggak lama, maka CPU-nya mengalami throttling dan powernya drop hingga ke 14,9 watt, dengan suhunya yang juga turun ke 69,9 derajat Celcius, serta frekuensi yang juga drop ke 1,7 GHz. Tapi setelah itu, baik suhu, power, dan frekuensinya mulai melandai grafiknya dan menunjukkan pergerakan yang relatif stabil hingga akhir pengetesan. Dengan skor akhir di 16,8 watt untuk power, 2,2 GHz untuk frekuensi CPU, dan juga suhu di 69 derajat Celcius. Sesudah itu kita akhiri pengetesan dengan total durasi selama 22 menit dan 18 detik. Sementara untuk sisi body laptopnya, maka untuk temperatur dalam kondisi battery test modern office, maka setelah 1 jam pengetesan, suhu panasnya ini terfokus pada area keyboard yang menyebar ke area engsel layarnya. Di titik ini panasnya rata-rata berada di 31,5 derajat dengan maksimum 34,1 dan minimum 28,9 derajat Celcius.
Dan pada sisi bawah laptop, panasnya terfokus pada area grill ventilasi yang juga berada di lokasi chip CPU dan GPU-nya. Di mana pada area ini panasnya rata-rata 32,5 derajat dengan maksimum 34,7 dan minimum 30,8 derajat Celcius. Selanjutnya scanner kedua saat stress test, maka pada sisi atas titik panasnya masih terpusat di area yang sama, yaitu di area keyboard yang sejajar juga dengan posisi chip CPU-nya. Di mana pada ini panasnya berada di rata-rata 37,9 derajat dengan maksimum 42,1 dan minimum 31,2 derajat Celcius. Sementara sisi bawah laptop panasnya masih terfokus di area yang sama, di mana pada titik ini memiliki panas rata-rata 40,1 derajat dengan maksimum 53,1 dan minimum 31,1 derajat Celcius. Seperti yang udah teman-teman lihat, maka suhu panas yang terdeteksi pada bodinya ini masih tergolong memang aman. Paling nggak, ini nggak sampai bikin kita cemas soal suhu panas dari luar laptopnya. Ya, ini mungkin juga karena kita setting laptopnya di mode standar, sehingga manajemen powernya jadi lebih stabil. Tapi di sisi lain juga, ya teman-teman udah lihat kan, ini kan throttling laptopnya. Jadi, ya gitu deh, luarnya nggak panas karena dalamnya juga udah kepanasan gitu kan. Dan juga karena pakai plastik, sehingga nggak terlalu bisa mentransfer panas sebaik pakai metal. Tapi kalau saran Pical ya gunain mode-mode yang ada aja pada laptop ini sesuai dengan fungsinya gitu. Kalau memang teman-teman cuma pakai buat browsing, kayaknya mode whisper ataupun mode yang normal itu udah cukup deh. Tapi kalau memang kita butuh performa yang tinggi dari laptopnya, ya udah kita pakai cooling pad sekalian, mode performance, colokin adaptor listrik, gas terus. Di bagian audio, maka laptop ini memiliki sepasang stereo speaker yang terletak di sisi kanan dan kiri pada bagian bawahnya, yang sudah menggunakan teknologi dari Direct, di mana output suaranya ini tuh udah lebih cakep untuk laptop di kelasnya. Bassnya sedikit terasa walaupun memang nggak terlalu megah. Tapi secara keseluruhan suaranya ini terasa balance buat kita yang mungkin suka muter musik, film, ataupun sekedar nge-YouTube aja. Ini udah jauh lebih dari cukup. Nah, kalau tanya soal kenceng-kencengannya atau enggak suara speakernya, maka ini termasuk tergolong agak kenceng. Karena saat kita uji di full maksimum, speakernya dapat menghasilkan suara rata-rata 89,7 desibel dengan maksimum hingga 97,9 desibel. Ya udahlah, buat teman-teman yang penasaran, inilah suara speaker dari laptop ini. Sementara untuk bagian webcam, laptop ini sendiri memiliki sebuah webcam dengan resolusi 0,9 megapiksel yang dapat merekam video HD 720p 30 fps atau foto sebesar 1280x720 pixel. Dan untuk kualitas gambarnya pun sesuai ekspektasi Pical terhadap laptop di levelnya, maka dalam keadaan terang nggak ada masalah. Ada sedikit noise, tapi oke lah. Tapi, waktu kita masuk kepada kondisi agak gelap ataupun minim cahaya, nggak bisa dipungkiri. Noise-nya bersebaran di mana-mana, dan hasil foto ataupun videonya juga kurang memuaskan. Ya cukup lah, oke lah buat meeting-meeting. Yaudah, berikut ini adalah contoh hasil video dari webcamnya. Check this out. Oke teman-teman, ini merupakan hasil tes dari webcam laptop Asus VivoBook 14A1404. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri ini ada di settingan tertingginya guys. Jadi kira-kira seperti ini hasil dari kameranya. Nah, kalau teman-teman bisa lihat di sisi gelap masih ada noise. Nih, jelas banget ya guys ya. Teman-teman bisa nilai sendiri gimana kualitas dari kameranya dan juga audio dari suara Ivan yang masuk ke webcamnya. Kira-kira itu aja sih tesnya. Thank you. Next, di bagian kreativitas, maka laptop ini hanya dilengkapi dengan Wi-Fi chip dari MediaTek dengan kode MT7092 yang support Wi-Fi 6 802.11ax dengan Bluetooth versi 5.3 yang sudah support akan dual frekuensi yaitu 2,4 dan juga 5 GHz. Sementara untuk di laptop ini tidak tersedia port Ethernet ataupun port LAN, sehingga mau nggak mau kita harus pakai USB hub ataupun ya USB dongle kepada Ethernet buat kita mau pakai jaringan LAN. Di sisi baterai, maka laptop ini memiliki baterai lithium polymer berkapasitas 42.000 mWh dengan kode C31N1911. Dalam pengujian baterai di PC Mark 10 dengan scanner Modern Office, full brightness, dan mode standar, maka laptop ini dapat bertahan selama 8 jam 57 menit dari 100 hingga 2% baterainya. Menurut Pical, dengan daya tahan segini, apalagi di atas 8 jam, ini udah oke banget, terutama buat pemakaian harian.
Bebas dari pagi sampai sore tanpa kita perlu takut deket-deket sama colokan. Sementara di skenario gaming, full brightness, dan mode standar, maka laptop ini hanya dapat bertahan selama 1 jam 36 menit saja, dari 100 hingga 3% baterainya. Nah, kalau yang ini itu agak mengkhawatirkan nih, karena baterai buat laptop non-gaming cuma bertahan 1 jam doang, ini menurut Pical agak kurang ya. Padahal kan ini udah nggak ada discrete GPU-nya, sehingga harusnya tuh lebih daya tahan baterainya harusnya lebih bagus gitu. Lanjut buat pengisian dayanya, maka sudah ada juga charger dengan output maksimum 19 volt 2,7 ampere atau setara dengan 45 watt. Charger ini nanti bisa mengisi dayanya dari 2 hingga 100% dalam waktu 2 jam 2 menit dalam kondisi layar laptop hidup, medium brightness, dan sedang tidak digunakan. Nah, di sisi daya sih palingan ya masalahnya cuma di daya tahan baterai aja sih. Saat load yang memang terkesan biasa aja. Selebihnya kalau buat kita pakai normal, more or less 8 jam lebih sudah cukup lah. Terakhir di bagian upgrade, maka laptop ini masih memberikan opsi upgrade di sisi storage dan juga memorinya. Mulai dari storage, laptop ini hanya menyediakan satu slot NVMe 2280 atau yang paling panjang, yang saat ini sudah terisi dengan satu modul NVMe PCIe 4.0 berkapasitas 1 TB. Opsi upgrade yang ditawarkan hanya mengganti modul yang ada kepada kapasitas yang lebih tinggi, tapi kalau mau maksimal, pastiin udah pakai NVMe PCIe 4.0. Sementara untuk sisi memori, terdapat slot RAM DDR4 yang sudah terisi dengan modul RAM dengan kapasitas 8 GB. Jadi opsi upgrade yang tersedia itu langsung ganti modul SODIMM dengan modul SODIMM yang kapasitasnya lebih besar. Ya tergantung budget juga sih, jadi tergantung teman-teman juga. Selebihnya sih nggak ada lagi opsi upgrade untuk laptop ini. Overall, menurut pribadi Pical, ASUSBook A1404 adalah laptop consumer yang bisa teman-teman gunakan untuk berbagai kebutuhan produktivitas. Dan secara performa pun ini oke banget buat kita ngerjain skripsi ataupun tugas kuliah lainnya. Selain itu, laptop ini juga bisa kita pakai buat kerja kantoran ataupun kebutuhan presentasi ataupun administratif. Karena kalau dilihat dari spesifikasi dan pengetesan yang sudah kita lakukan, maka laptop ini sudah oke banget buat akomodir akan komputasi ringan sehari-hari. Ini juga nggak lepas dari laptopnya yang sudah dibekali oleh prosesor Intel Core i7 generasi ke-13. Sehingga membuat kinerja laptop ini jadi lebih satset dan optimal untuk ngerjain berbagai kerjaan produktivitas kita. Dan kalau teman-teman ngerasa agak kurang kapasitas laptopnya, maka opsi upgrade-nya pun juga masih tersedia. Ada opsi upgrade storage dan juga RAM seperti yang udah Pical mention tadi. Jadi laptop ini masih bisa dipakai lah, minimal buat jangka panjang. Cuma kekurangan laptop ini memang agak kurang enak buat dipakai dalam kondisi yang high performance secara terus-menerus gitu ya. Karena memang laptopnya cenderung throttling dan juga secara spek, apalagi kalau buat dipakai main game, agak kurang. Karena cuma ngandelin akan integrated GPU-nya doang. Jadi kalau teman-teman yang mungkin nonton video ini dan nyari laptop khusus gaming, sayang sekali ini kayaknya bukan laptop buat teman-teman sekalian. Nah, dibalik dari segala yang ditawarkan tadi, maka untuk harganya sendiri laptop ini dibanderol di harga yang sangat terjangkau, mulai dari 12 jutaan di online marketplace resmi Asus Indonesia. Tapi kalau teman-teman pengen yang lebih terjangkau lagi, banyak lagi pilihan atau spek yang lain, mulai dari prosesor i5 sampai varian yang pakai i7, kayak yang kita review kali ini. Tapi ujung-ujungnya balik lagi, sesuaikan sama isi dompet teman-teman sekalian. Dan nanti kalau teman-teman yang berminat dengan produk ini atau mau cek produknya, cek di deskripsi yang Pical akan tulis di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe ini, plus kunjungi sosial media dari Pical Techno dan Pical Media Group, seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, dan website kita, yaitu picalmediagroup.com. Serta jangan lupa kunjungi beberapa channel kita di bawah Pical Media Group, yaitu Pical Main Game yang bahas game konsol, PMG Films yang bahas vlog aktivitas Pical dan keluarga, serta Pical Toys Time yang bahas soal mainan. Jangan lupa subscribe ya guys. Jadi itu dia video kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye! Ya kalau udah budgetnya cuma belasan juta, 12 gitu ya, belasan yang bawah ya, udah pas sih. Ngapain lagi? Ya.